Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Alit Sonardi. Hari ini saya ingin berbagi jawaban reflektif di modul 2 ya. Langsung saja di sini ada pertanyaan. Pikirkan tentang materi, pengalaman atau momen menarik dalam proses mempelajari topik 1 yang baru saja Bapak Ibu pelajari. Renungkan konsep-konsep kunci, wawasan atau keterampilan yang Anda peroleh selama belajar topik tersebut. Ceritakan bagaimana pembelajaran ini mempengaruhi perspektif atau pemahaman Anda. Nah, rekan-rekan bisa menjawab. Salah satu di antaranya yaitu pengalaman atau momen menarik dalam mempelajari sosial emosional adalah dalam pertemuan pertama. Saya memberikan apresiasi kepada murid yang menyampaikan pendapatnya dengan menuliskan pendapat mereka di papan tulis. Ini adalah momen penting di mana murid merasa dihargai dan didengar, yang dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Saya juga menjelaskan tentang pengalaman menarik yang dialami seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Menekankan bahwa pengalaman menarik tidak hanya di kejadian yang membahagiakan, tetapi juga kejadian yang mengharukan dan melibatkan emosi. Ini membantu murid untuk memahami bahwa semua pengalaman, baik positif maupun negatif, memiliki nilai dan dapat memberikan pelajaran berharga. Saya kemudian meminta murid untuk mengingat kembali peristiwa menarik yang pernah mereka alami dan berdiskusi dengan teman-temannya. Ini adalah momen penting di mana murid belajar untuk berbagi dan mendengarkan pengalaman orang lain, yang dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan empati mereka. Pembelajaran ini mempengaruhi perspektif saya sebagai berikut, yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang emosi. Saya menjadi lebih sadar akan berbagai jenis emosi yang dapat dialami seseorang dalam berbagai situasi. Ini membantu saya lebih empati dan lebih mampu mendukung orang lain dalam situasi emosional mereka. Yang kedua adalah keterampilan komunikasi yang lebih baik. Dengan sering berlatih bercerita dan mendengarkan cerita orang lain, saya menjadi lebih baik dalam menyampaikan pikiran dan perasaan saya dengan jelas dan efektif. Ini juga membantu saya menjadi pendengar yang lebih baik. Selanjutnya adalah refleksi diri. Pembelajaran ini mendorong saya untuk sering merenungkan pengalaman pribadi saya dan memahami bagaimana pengalaman tersebut membentuk siapa saya saat ini. Ini membantu saya untuk terus berkembang dan belajar dari masa lalu. Penghargaan terhadap keberagaman. Dengan mendengarkan berbagai cerita dari teman-teman, saya belajar untuk menghargai keberagaman, pengalamannya dan perspektif. Ini membantu saya menjadi lebih terbuka dan inklusif dalam interaksi saya dengan orang lain. Atau bisa Bapak Ibu dengan menjawab, selama mempelajari diferensiasi dan UBD, saya menyadari pentingnya menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Integrasi UBD dengan diferensiasi memungkinkan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif. Namun, saya perlu memperdalam pemahaman tentang penerapannya secara praktis. Itu untuk topik pertama ya. Sekarang ke modul 2 topik 2. Di sini ada pertanyaan. Sekarang kami ingin Bapak Ibu menceritakan pengalaman saat berlatih salah satu keterampilan sosial emosional. Apa yang Bapak Ibu rasakan saat melakukan latihan tersebut? Pikirkan strategi dalam mengimplementasi PSE ke dalam pembelajaran di kelas. Seperti apakah praktik pembukaan, pembelajaran yang hangat, kegiatan belajar yang menantang dan berpusat kepada peserta didik, dan penutupan yang optimistik terlihat. Baik, jawabannya bisa seperti ini. Pada awalnya beberapa murid merasa enggan untuk berbagi, namun dengan pendekatan yang konsisten dan positif, mereka mulai memahami pentingnya berbagi dan menunjukkan perilaku yang lebih kooperatif. Saya merasa bangga melihat perkembangan mereka dalam aspek ini. Untuk mengimplementasikan keterampilan sosial emosional ke dalam pembelajaran di kelas, saya menggunakan beberapa strategi. Pertama, saya selalu memulai pembelajaran dengan pembukaan yang hangat, seperti menyapa murid dengan senyuman dan menanyakan kabar mereka. Hal ini membantu menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung. Selanjutnya, kegiatan belajar yang menantang dan berpusat pada peserta didik. Saya menggunakan metode diskusi kelompok dan bermain peran untuk melibatkan murid secara aktif.
Saya juga mengajak mereka untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Atau ada alternatif jawaban. Sebagai guru, saya baru memahami pentingnya rancangan pembelajaran TARL. Tujuan pembelajaran ini fleksibel ya. Ini alternatif lainnya ya. Lanjut ke topik 3. Ceritakanlah pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan 3 upaya untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Belajar berkolaborasi dan menjadi teladan yang sudah Bapak Ibu lakukan di tahapan aksi nyata. Tuliskan apa peristiwa, bagaimana perasaan Bapak Ibu, apa pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan, dan apa aksi tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini. Rekan-rekan semua bisa jawab diantaranya seperti ini. Ada peristiwa, saya menerapkan aksi nyata dengan mengadakan sesi diskusi kelompok di kelas tentang cara mengelola emosi. Saya meminta murid-murid untuk menggambarkan 3 jenis emosi yang paling sering mereka rasakan dan menuliskan nama emosinya. Kami memulai dengan visualisasi 6 emosi dasar. Senang, marah, sedih, takut, dan terkejut. Untuk membantu mereka mengenali dan memahami emosi tersebut. Di perasaan, saya merasa sangat antusias dalam bersemangat saat melihat murid-murid aktif berpartisipasi dalam diskusi. Dalam konteks ini, saya memastikan bahwa setiap murid mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dengan alokasi waktu minimal 10 menit per murid. Diskusi ini berlangsung lebih dari 1 kali pertemuan yang memungkinkan murid untuk menggali dan menceritakan situasi sendiri. Ini bisa dikolaborasikan atau bisa dikembangkan ya. Pembelajaran dari peristiwa ini saya belajar bahwa memberikan ruang bagi murid untuk berbicara tentang emosi mereka sangat penting. Diskusi kelompok yang membantu mereka merasa didengar, dipahami oleh teman-temannya. Saya juga menyadari bahwa visualisasi dan deskripsi singkat sangat membantu murid yang lebih mudah dalam memahami konsep emosi. Aksi tindakan yang akan dilakukan. Setelah belajar dari peristiwa ini, saya akan terus mengadakan sesi diskusi kelompok secara rutin untuk membahas berbagai topik sosial dan emosional. Saya juga akan mengembangkan lebih banyak alat bantu visual dan aktivitas praktis untuk membantu murid-murid mengelola emosi. Selain itu, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dengan menunjukkan cara mengelola emosi secara positif. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.